Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama untuk melanjutkan pelajaran kita tentang siklus menstruasi pada sistem reproduksi manusia. Halo anak-anakku sekalian, SMP Negeri 3 Candi, terutama yang kelas 9, mari kita perhatikan pelajaran berikutnya. Tentu bagi kamu yang perempuan, sudah ada yang mengalami menstruasi. Tahukah kamu apa sebenarnya menstruasi? Dan mengapa disebut siklus menstruasi? Bagaimana proses lengkap siklus menstruasi? Itu akan menimbulkan pertanyaan bagi kalian. Baik, akan kita bahas satu persatu. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim pada perempuan. Rentang hari sejak hari pertama menstruasi hingga menstruasi berikutnya merupakan siklus menstruasi. Biasanya menstruasi terjadi 1 bulan sekali dan terjadi bila sel telur yang dihasilkan ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Lamanya satu siklus menstruasi secara normal adalah 28 hari, tetapi bisa memiliki siklus pendek selama 18 hari atau 40 hari jika siklusnya panjang. Baik, kita bahas satu persatu. Siklus menstruasi bisa kita lihat seperti gambar atau yang digambarkan berikut ini. Gambar ini adalah siklus yang terjadi pada dinding rahim. Kita lihat satu persatu pola gambar siklus yang terjadi pada dinding rahim. Yang pertama yaitu yang disebut dengan fase menstruasi, hari ke-0 sampai hari ke-5. Yang kedua adalah fase proliferasi, mulai dari hari ke-10 sampai hari ke-14. Berikutnya adalah fase sekretori yang dimulai pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Apa saja yang terjadi pada ketiga fase tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Fase menstruasi. Fase menstruasi dimulai pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami apa yang disebut sebagai menstruasi. Fase berikutnya adalah fase proliferasi. Dimulai pada hari ke-10 sampai hari ke-14. Apa yang terjadi? Pada proses berkembangnya folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun, hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini memicu dinding rahim untuk menebar. Tujuannya adalah mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Pada gambar digambarkan sebagai garis putus-putus pada hari ke-14. Hari ke-14 terjadi ovulasi atau keluarnya sel telur dari folikel yang telah matang.
Fase ketiga adalah fase sekretori. Dimulai pada hari ke-15 sampai ke hari ke-28. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Berikutnya, kita akan berbicara tentang fertilisasi dan implantasi. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang terjadinya siklus menstruasi, yaitu jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Tapi bagaimana jika pada tuba Fallopi sel telur dibuahi oleh sperma? Apa yang terjadi? Apabila ada sel sperma yang masuk pada saluran reproduksi perempuan, maka sel sperma akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu antara sel sperma dan sel telur, inilah yang disebut dengan fertilisasi atau proses peleburan inti sperma dengan inti sel telur dan membentuk zigot. Ini terjadi di tuba Fallopi. Ini gambarnya. Kita lihat nomor 2. Setelah terjadi fertilisasi, maka zigot akan melakukan pembelahan. Zigot akan membelah menjadi morula, blastula, gastrula. Kemudian, zigot akan melakukan perjalanan menuju ke rahim atau uterus. Setelah itu, terjadilah yang disebut dengan implantasi atau zigot yang tertanam di dalam endometrium. Nah, ini terjadi implantasi atau penanaman embrio atau embrio ke dalam dinding rahim. Kemudian, bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Mari kita lihat. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 periode atau trimester. Nah, ini adalah trimester pertama. Kita lihat gambarnya seperti ini. Embrio pada gambar A adalah embrio berusia 5 minggu dan pada gambar B embrio menjadi janin. Trimester pertama di sini terbentuk hampir semua organ tubuh dan pada saat ini janin sangat rentan terhadap obat, alkohol, dan radiasi. Karena itu ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik untuk mempersiapkan bayi atau embrionya tidak mengalami kecacatan atau kesehatan lainnya. Berikutnya trimester kedua. Di sini perkembangannya janin membesar menjadi ukuran janin dan perbaikan tubuhnya menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar pada trimester pertama. Kita lihat janin pada gambar A adalah berusia 4 minggu dan pada gambar B 20 minggu. Kondisi pada janin pada akhir trimester kedua
sudah mulai membuka matanya dan mulai terbentuk gigi. Berikutnya pada trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang pesat untuk menghadapi hidup di lingkungan luar. Dan sistem respirasi mulai mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Pada saat lahir ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Sekarang kita akan belajar hal berikutnya, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit ini disebabkan oleh bakteri, jamur, atau virus, dan dapat ditularkan dari orang tua kepada anaknya, bisa juga akibat transfusi darah, terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik, seperti pergaulan bebas, menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Maka mari kita hindari dan kita pelajari. Penting, mengapa? Atau mengapa penting? Nah, karena dengan belajar penyakit pada sistem reproduksi manusia, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit berbahaya dan memberi pengetahuan agar kamu terhindar dari gaya hidup pergaulan bebas. Kita lihat, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, maka kita akan bisa terkena penyakit. Pertama, misalnya penyakit gonorrhea. Gonorrhea ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, pada gambar A bakterinya, dan ini bisa menyebabkan kerusakan mata pada penderita GO. Penyakit sifilis, seperti gambar berikut, bakteri disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum pada gambar A, dan pada gambar B adalah gejala penyakit pada penderita sifilis. Penyakit herpes simplex genitalis atau biasa disebut sebagai herpes disebabkan oleh virus herpes simplex dan gejala penyakitnya ada pada gambar B. Berikutnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus, penyakitnya disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau disebut AIDS. Jadi penyebab AIDS adalah virus yang disebut dengan HIV, nama virusnya. Nah, sampai saat ini penyakit HIV belum ditemukan vaksin penjaganya dan belum ada obat yang betul-betul diandalkan. Berikutnya adalah penyakit keputihan, biasanya menyerang perempuan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Tugas berikutnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Tetapi pesan saya adalah ayo kita hindari pergaulan bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Say no to drugs, karena itu sangat berbahaya bagi kita. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi adalah pertama akibat pergaulan bebas dan penggunaan narkoba. Namun, penyakit ini juga bisa disebabkan oleh transfusi darah yang sudah terinfeksi penyakit atau diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, karena itu kita harus dapat menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup yang sehat. Selain itu, gunakan internet secara arif dan bijaksana dengan tidak mengakses situs-situs yang menyediakan gambar atau film porno yang secara pelan dan pasti dapat mendorong kamu pada pergaulan bebas yang sangat rentan terhadap penularan penyakit seksual. Hal lain yang dapat kamu lakukan adalah menjauhkan diri dari penggunaan narkoba, karena ini merupakan cara lainnya yang dapat menjadikan kamu menjadi penderita penyakit seksual. Oke, gunakan waktu luangmu untuk menyalurkan hobi atau berkegiatan yang positif, sehingga kamu dapat lebih berprestasi dan terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Jangan lupa, tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tunggu kalian
dan semangat untuk masa